Pembagian pembahasan pada blok ini meliputi pengantar mengenai channel coding atau pengkodean kanal, lalu teorema pengkodean kanal, lalu kita masuk ke dalam kode blok atau blok code. Blok code yang dibahas adalah blok code linear. Blok code linear yang akan dibahas meliputi medan binary, kode linear, Hamming distance and Hamming weight, jarak minimum, kemampuan deteksi error dan kemampuan koreksi error, lalu matriks generator, matriks parity check, dan decoding syndrome, serta yang terakhir adalah kode Hamming. Pada pertemuan keempat ini, setidaknya sampai ke medan binary sudah diharapkan kita bisa sampai ya. Bagian yang lainnya akan dikejar pada pertemuan kelima. Jadi dalam bab ini kita akan mempelajari tentang desain kode biner. Desain kode-kode biner. Desain kode biner itu digunakan untuk meningkatkan kehandalan dari transmisi data digital. Ini terkait dengan transmisi data. Data yang ditransmisikan adalah data digital. Data yang ditransmisikan tersebut melewati kanal-kanal di mana kanal-kanal tersebut dipenuhi dengan raw atau terdapat raw yang mengotori atau yang akan tertambahkan pada data digital yang ditransmisikan melalui kanal. Kode-kode biner yang kita desain di awal tadi berfungsi untuk mendeteksi adanya error atau bahkan bisa memperbaiki error bergantung pada uh, besarnya redundansi. Jadi sifatnya adalah memberikan redundansi pada data yang dikirimkan. Jadi kode-kode biner itu sifatnya redundansi terhadap data digital yang dikirimkan, atau kode-kode biner ini akan menempel pada blok-blok data digital yang dikirimkan sehingga dengan adanya kode-kode biner tersebut dengan teknik tertentu bisa dilakukan deteksi. Ketika berhasil melakukan pendeteksian ini, maka kode ini disebut kode pendeteksi error, ya, error detecting code. Dan jika kode tersebut mampu melakukan tidak hanya pendeteksian error, tapi juga pengkoreksian error, maka kode tersebut disebut juga dengan error correcting code. Jadi ada dua, error detecting code dan error correcting code. Apakah kode tersebut, kode-kode biner yang disisipkan tersebut mampu mendeteksi error saja atau mampu mendeteksi dan juga mampu melakukan pengkoreksian terhadap error. Nah, kode ini secara keseluruhan disebut juga kode control error atau error control code. Ya, error control code ini jadi bisa jadi dia adalah error detecting code atau error correcting code. Kalau error detecting code hanya bisa mendeteksi, ya, mendeteksi itu mengetahui apakah ada error atau tidak pada rangkaian data yang dikirimkan. Kalau error correcting code, error control code ini tidak hanya bisa melakukan deteksi, tapi juga bisa melakukan perbaikan atau pengoreksian terhadap error yang error yang terjadi pada rangkaian bit atau blok yang dikirimkan. Jadi error correcting code ini dapat digolongkan ke dalam kedua kelompok besar, yaitu yang pertama disebut juga dengan block code
ya, ini kode blok. Dan selain itu ada convolutional code, ini ada dua kelompok besar dalam error correcting code tadi. Kode-kode error correcting code ini adalah kode-kode biner ya. Maka kalau kode-kode biner, abjad code-nya atau alfabetnya terdiri dari dua eh, simbol atau dua letter atau dua komponen, yaitu 0 dan 1. Sehingga himpunan semesta abjad kodenya adalah 0 dan 1 atau dilambangkan dengan notasi K. K 0,1 ya. Nah, jika kita lihat di sini, kita lihat pada penyandian blok diagram penyandian kanal, secara garis besar bisa kita lihat pada blok diagram penyandian kanal ini ada tiga komponen utama, yaitu encoder kanal, kanal discrete memoryless channel, ya, kanal discrete tanpa memori, lalu ada decoder kanal. Encoder kanal akan menerima rangkaian bit pesan. Lalu rangkaian bit pesan itu eh, masuk ke dalam blok encoder kanal, keluarannya adalah rangkaian bit yang tersandikan. Rangkaian bit pesan yang disandikan menjadi rangkaian bit yang tersandikan. Lalu rangkaian bit yang tersandikan ini akan dialirkan atau dirambatkan melalui kanal diskrit tanpa memori. Kanalnya dimodelkan dengan kanal diskrit tanpa memori yang pada kanal diskrit tanpa memori tersebut akan terjadi penambahan derau atau noise. Penambahan derau atau noise ini eh, terjadi pada rangkaian bit yang tersandikan. Lalu setelah melewati kanal, rangkaian bit yang tersandikan yang telah terkotori oleh derau atau noise tadi akan masuk ke decoder kanal. Setelah melalui decoder kanal, maka eh, akan di recover kembali sehingga dapat diperoleh estimasi rangkaian bit pesan dengan minimalisir tingkat eh, kesalahan atau error ya. Nah, jadi prinsip kerja penyandian kanal itu ditunjukkan pada gambar di bawah ini ya. Nah, rangkaian bit pesan masukan ini, kalau kita tinjau kembali blok diagram sistem komunikasi digital, rangkaian bit pesan ini bisa bersumber dari output langsung, sumber secara langsung, ya, atau keluaran dari encoder sumber. Ya. Jadi ini bisa sumber atau encoder sumber. Nah, encoder kanal akan mengimbuhkan redundansi secara sistematis pada informasi. Jadi jika pesannya adalah seperti ini, ya, misalnya 1010, maka encoder kanal akan menambahkan bit tambahan. Ini bit aslinya 1010, maka dia akan menambahkan bit tambahan lain seperti misalnya ditambahkan 2 bit 01 miss atau 11 ya, 11. Nah, ini adalah bit tambahan, bit-bit ekstra. Bit-bit ekstra yang ditambahkan atau yang diimbuhkan ke bit-bit pesan asli. Nah, bit-bit pesan aslinya yang ini. Tuh, gitu.
Decoder kanal di ujung penerima akan memanfaatkan redundansi ini. Yang mana yang redundansi? Yang ini. Jadi decoder kanal akan memanfaatkan redundansi yang ini untuk melakukan pendeteksian. Pertama melakukan pendeteksian, ya, dan atau koreksi error. Jadi jika dia hanya mampu melakukan pendeteksian, maka eh, bit-bit redundansi ini akan digunakan untuk mendeteksi error. Tapi pada tingkat yang lebih tinggi, maka bit-bit redundansi ini tidak hanya dapat digunakan untuk mendeteksi terjadinya error, tapi juga melakukan koreksi error. Error yang terjadi pada apa? Error yang terjadi pada bit-bit pesan asli yang dikirim. Jadi misalnya setelah melalui kanal, lalu rangkaian bit ini terkotori atau oleh derau, setelah di recover atau setelah melewati kanal, ternyata setelah dilakukan pengkodean terjadi kesalahan. Misalnya seperti ini. Jadi yang tadinya 1010 di sini menjadi 1011. Yang di sini adalah error, ya. Ini adalah satu satu, ini adalah redundansi. Redundansi. Jadi ketika terjadinya error ini pada bit asli, pesan asli, pesan aslinya sampai di sini, ketika terjadi error dideteksinya menggunakan redundansi ini. Jadi dengan menggunakan redundansi ini kita bisa mengetahui terjadinya error di bit yang ini. Pada tingkat tertentu error ini dapat diperbaiki sehingga bisa menjadi benar bit keluarannya menjadi 1010. Prinsipnya seperti itu. Mungkin kita ingat kembali pada blok sistem komunikasi digital. Terdapat sumber informasi, sinyal pesannya akan masuk ke dalam source encoder. Lalu keluaran source encoder adalah source kode word atau kata kode masuk ke dalam channel encoder. Keluaran channel encoder adalah channel kode word yang channel kode word ini selanjutnya dimasukkan ke dalam modulator. Source kode word, channel encoder, dan modulator merupakan bagian dari pemancar. Setelah melalui modulator, maka channel kode word itu akan eh, menjadi waveform yang dirambatkan atau dikirimkan melalui kanal. Kanalnya dalam hal ini dimodelkan menjadi kanal diskrit tanpa memori. Keluaran kanal masuk ke dalam detektor atau demodulator menjadi sinyal yang diterima. Lalu keluaran detektor tersebut merupakan estimasi dari channel kode word. Ini kata estimasi menjadi suatu hal yang sangat penting. Keluaran channel kode word akan menghasilkan estimasi dari source kode word dan dimasukkan ke dalam source encoder. Source encoder, channel encoder, dan detektor merupakan bagian dari receiver atau penerima. Rangkaian penerima. Keluaran dari source encoder akan menuju pengguna informasi berupa sinyal estimasi sinyal pesan, ya. Di estimasi sinyal pesan. Nah, dalam pendahuluan sebelumnya kita sudah bercerita bahwa untuk ini, jadi pengkodean kanal itu tujuannya untuk mencapai keandalan, ya. Keandalan atau kehandalan dalam transmisi informasi digital ketika melalui kanal yang berderau. Keandalan ini maksudnya ketika dihadapkan dengan noise, tingkat errornya adalah sangat rendah. Serendah mungkin, ya. Kalau bisa tidak ada error pada pesan yang diterima.
Kode dapat mengkoreksi, kode ini maksudnya channel code dapat mengkoreksi error atau hanya melakukan deteksi terhadap error tergantung pada jumlah redundansi yang ada di kode tersebut ya. Di sini ada jumlah redundansi ya yang menjadi salah satu variabel yang bisa menentukan apakah dia hanya bisa mengkoreksi error atau sorry, apakah kode tersebut hanya bisa mendeteksi error saja atau bisa mendeteksi error lalu melakukan koreksi terhadap error tersebut. Kode yang dapat mendeteksi error ini disebut error detecting code dan kode yang dapat mengkoreksi error disebut error correcting code. Tentu error correcting code ini adalah selain bisa mendeteksi juga bisa mengkoreksi. Jenis-jenis control code di sini bisa dikelompokkan ke dalam blok linear, kode cyclic, dan kode konvolusi. Kode cyclic ini akan kita bahas pada pertemuan ke-6 dan ke-7. Ini pertemuan ke-4 dan ke-5. Nah, ini tentunya alfabet dari code ini karena linear, maka isinya adalah elemen 0 dan 1 sehingga himpunannya bisa dinyatakan dengan K sama dengan 0,1. Kita masuk ke bagian berikutnya yaitu terkait teorema penjandian kanal, khususnya untuk kanal discrete memoryless channel DMC. Jadi teorema penyandian kanal ini berbunyi jika diketahui sebuah sumbernya adalah sumber discrete memoryless source, sumber discrete tanpa memori X dengan entropi Hx bit per simbol. Jadi entropi Hx bit per simbol ini adalah entropinya yang dimiliki oleh sumber diskrit tanpa memori X. Ya. Dan sebuah kanal discrete memoryless channel, kanalnya adalah kanal discrete dan juga tanpa memori sama seperti sumbernya tanpa memori. Discrete memoryless channel dengan kapasitasnya adalah CS. Jadi CS bit per simbol ini adalah kapasitas yang dimiliki oleh discrete memoryless channel. Jika entropi Hx lebih kecil sama atau sama dengan kapasitas kanal, maka terdapat suatu skema. Nah, ini dia hanya menyatakan terdapat suatu skema penyandian jika kondisi entropi lebih kecil sama atau sama dengan kapasitas kanal, terdapat suatu skema penyandian yang dapat menjadikan informasi output sumber dapat ditransmisikan melewati kanal dengan, nah ini yang harus diperhatikan, dengan peluang error yang sangat minim. Jadi untuk mencapai peluang error yang sangat minim pada teorema ini atau pada teori ini dinyatakan syaratnya adalah entropi dari discrete memoryless source harus lebih kecil atau sama dengan kapasitas dari discrete memoryless channel. Ya, ya harus diingat di sini discrete dan memoryless, baik untuk source maupun untuk channel. Sebaliknya, jika kondisi tersebut tidak terpenuhi atau ketika entropinya lebih besar daripada kapasitas kanal, maka informasi output sumber tidak mungkin, maksudnya pada sisi penerima ini ya, informasi output sumber tidak mungkin ditransmisikan melewati kanal dengan peluang error yang minim. Jadi, jika kondisi uh, entropi discrete memory source adalah lebih besar dari kapasitas discrete memory channel, maka tidak akan tidak mungkin untuk mendapatkan peluang error yang minim. Gitu ya. Nah, di sini
teorema ini hanya menyatakan, ya, hanya menyatakan bahwa ada kode yang bisa digunakan untuk meminimalkan error jika kondisi terpenuhi. Kondisinya adalah Hx atau entropy discriminant resource lebih kecil dari capacity of channel. Namun tidak menyebutkan bagaimana caranya. Jadi teorema ini hanya menyatakan ada loh kode yang bisa digunakan untuk meminimalkan error kalau kondisi ini terpenuhi. Tapi caranya, nah ini tidak dinyatakan dalam teorema ini, ya. Bagaimana mencari cara untuk meminimalkannya, maka itu bisa ada banyak nanti cara-cara atau riset-riset yang dilakukan untuk mencapai batas ini. Ini menunjukkan adanya batas minim yang bisa atau tingkat maksimum kinerja yang bisa dicapai pada sistem komunikasi digital, khususnya pada aspek pentransmisian atau penyandian kanal ini. Nah, dampak dari channel coding di sini bisa kita lihat, ya, yang untuk encoded atau yang tidak terkodekan menggunakan channel coding adalah yang merah ini kinerjanya, dan yang terkait dengan EB per enol, energi bit per noise, ya. Dan yang terkodekan itu tentunya EB per enolnya lebih rendah untuk mencapai performance yang sama, gitu ya. Jadi untuk mencapai level, katakanlah ini level 1, maka untuk untuk mencapai kinerja tersebut, EB tingkat energi bit rasio EB per enolnya untuk yang coded itu lebih kecil dibandingkan dengan yang EB per enol yang tidak atau uncoded. Artinya ketika enolnya ini adalah konstan, ya. Tapi terjadi kesalahan. Oke, kita ini lagi, ya. Kita lanjut. Nah, ini, ya. Ketika kita bandingkan ini misalnya untuk E. Jadi EB per NO di titik E, dan ada EB per NO di titik D, misalnya seperti itu. Ketika nilai N0-nya adalah konstan, maka pada titik E energi bitnya itu lebih rendah yang diperlukan dibandingkan dengan energi bit yang ada di titik D. Rendahnya energi bit di titik E ini diperoleh ketika diimplementasikan pengkodaan kanal atau channel coding, ya. Sehingga bisa diperoleh gain-nya, gain yang dihasilkan dari skema channel coding ini adalah EB per N0 uncoded dikurang dengan EB per N0 yang coded, ya, C. Nah, kita lanjutkan. Ini adalah review juga, ya. Jadi pada pengkodean kanal itu ada 3 komponen: channel encoder, kanal discrete tanpa memori, dan decoder kanal. Pada discrete memoryless channel terjadi penambahan derau, ya, penambahan derau. Return message atau pesan biner bisa saja bersumber dari encoder sumber atau keluaran dari sumber biner. Encoder kanal menambahkan redundansi, ya. Yang ini adalah menambahkan redundansi sistematik ke aliran data. Aliran data yang dikirimkan tadi
yaitu menambahkan bit-bit ke message bit sebagai fasilitas deteksi dan koreksi error. Ya. Decoder kanal menggunakan redundancy tadi untuk memutuskan message yang dikirimkan, apakah ada error atau tidak, apakah jika ada error bisa diperbaiki atau tidak, ya, sehingga bisa dihasilkan message pesan yang dikirim dengan error yang minimum pada pendeteksiannya. Gabungan encoder dan decoder kanal bertujuan untuk meminimumkan efek derau kanal, ya. Jadi pengkodean kanal ini untuk meminimalisir gangguan yang disebabkan oleh derau kanal pada informasi atau pesan atau sinyal yang diterima. Kita mungkin bisa masuk ke salah satu contoh soal.